lower nih. Kak, sebelum itu gue mau tanya sama Koyong nih. Iya, Kan iya. modalnya kan dua. Gua kasih 1 tiket saham. Mau nggak? Apa? Koyong, lu kan awalnya kan 2M. 2020, Heeh. Taksiman 2020. Ya 2M-nya nggak 2M bulan lah, 2M 50 2M 50 juta, 15 juta gitu. Awalnya itu lu money management, lu beli saham apa atau berapa duit dari 2M itu? Pertama yang aku beli itu saham pertama kali aku beli adalah PT sama Adikarya, si bajingan itu. Itu yang pertama kali ya. Itu makanya sambil belajar. Jadi mulai belajar kan 2020. 2020 sambil paralel belajar. Ya, sambil paralel belajar, tadi udah sempet ngomong ada waktu mulai ya 13 sampai 15 saham. Ya, tapi kan nggak langsung 13 saham, gila lu. Jadi waktu awal mulai start Ya, Adikarya, PT, terus beli Harum, terus di Asa gitu kan. Nah, pertengahan di 2020 bulan 7 bulan 9 tuh mulai beli mulai beli batubara. Nah, batubara yang pertama kali aku beli itu terus terang bukan ITMG, malah MBAP. MBAP. Ya. Kenapa aku pilih MBAP? Karena saya lebih suka adalah saham-saham yang nggak suka dibicarain orang. Ibarat kata kalau kita dagang gitu ya, ngapain kita jualan dagang Indomie kalau semua jualan Indomie? Ya kalau semua jualan Indomie nggak ada spesialnya. Jadi ketika mereka jualan Indomie, saya jualannya air minumnya, misalnya kayak gitu. Jadi aku lebih suka prefer yang saham-saham yang memang orang jarang bicarakan. Karena kalau udah bicarakan semua udah tahu, dan gua kalah pinter sama mereka gitu. Oke. Ya, intinya lu akan mencari sesuatu saham yang memang dia belum banyak orang tahu. Yang orang banyak belum tahu lah. Iya. Kayak Pani kan dulu ya. Kalau udah terlalu rame, kalau terlalu rame ya udah upside-nya itu udah nggak terlalu tinggi lah contohnya. Oke. Tapi sebelum jauh ke sana, waktu mulai itu apakah lu trading atau udah langsung fundamental? Awal kena saham. Awal saham tuh trading, dulu kan Mirai, YP. Jadi tradingnya ini... Tradingnya itu nggak fokus. Karena ya. waktu itu kan di tahun 2012, 2013, itu company-ku tuh punya kasus. Kena problem, ada penggelapan pajak sama karyawan, jadi bisa dibilang itu masa-masa kelam datanet lah at that time, itu di 2012, 13, 14 sampai 5 tahun lah. Jadi itu masa-masa kelam. Nah, setelah masa-masa kelam 2017 selesai, aku posisinya adalah ngerapiin datanet. Oke, jadi karena nggak fokus, ya udah nggak bisa mantau. Iya, karena bagaimanapun juga, gua harus utamakan posisinya adalah bisnis dulu lah. Iya. Oke. Nah, baru mulai bisa fokus di saham itu sejak karena COVID ya. Karena COVID. Berarti ada blessing in disguise lah ya. Iya, kan posisi kan nganggur ya, sore nganggur, baca gitu kan. Terus semua kan serba Zoom gitu kan. Kalau Zoom kan lu nggak usah nampilin muka gitu kan. Ya dia mah zoom aja gitu kan. Udah zoom aja, terus posisi kalau udah zoom posisinya dia mau itu kita baca buku lagi, dengar buku lagi, macam-macam. Ya. Oh yuk, sebelum jauh nih. Dalam hidup lu pernah susah nggak sih gitu? Ya iyalah, gila. Kalau lu jawab satu menit lah. Masa yang ketika lu susah itu apa yang sampai sekarang lu bakal terngiang-ngiang? Lu nyusahin. Kenal gua gitu. Lu nyusahin sampai susah adalah gua lagi di bawah banget nih. Itu ketika perusahaan yang kita bangun itu kena fraud di internal. Lu nggak bakal sangka bahwa lu bisa ditikam sedalam itu sama orang dalam. Itu shit banget itu ya. Itu kan orang itu sama gua udah dari awal perusahaan 2003 berdiri. Sudah 17 tahun. Sudah 17 tahun. Sampai dia S2 gua yang bayarin. Sampai dia adalah katanya ada penyakit kanker. Sampai gua beli pohon sirsak. Gua tanam pohon sirsak. Itu daun sirsak itu kan. Tahun berapa kok? Tahun berapa yang lu? Aduh gila gua kayak miskin lah gitu. Iya. Tahun berapa? Ya itu. Keluarga bermiskin gua kasih tau lo. Iya, bisa dibilang. Gua belum denger nih. Sebentar, satu keluarga guys. Tang Cibir pernah miskin guys. Nggak ada sesuatu yang itu. Kita ini bukan pewaris teman-teman. Tahun berapa kok yuk? Tahun berapa? Pokoknya ya
bisa boleh percaya boleh enggak. Di Cina itu ada dibilang untuk laki-laki itu kebanyakan problemnya di salakau. 33, 36, 39. Nah, di 39 itu yang posisi 39 itu adalah posisi gue paling dalam. Jadi ya udah 76 lo tambah 39, berarti umur gue di 45. 76 tambah 39 berapa tuh? 46. 24. 36 dong. Enggak, kan gue 76 lahirnya. Ya, 24. Gue itu kena itu di 39. Oh, di tahun berapa? Umur gue 2000 Oh, 76 tambah 39 aja. 2013 dong. ya sekitar gitu lah. Pokoknya itu kena 2013 dan 5 tahun. 2013 Halo, sampai 5 halo tahun. Pak Yanto. Jadi ibarat kata datanet kita itu nggak berkembang selama 5 tahun. 2013, 2018 lu masih miskin lah, misalnya gitu ya. Masih berjuang lah. Ya nggak miskin banget sih. Kita pagi cuma sarapan nasi uduk 7.000 gitu kan. Gitu ya. Makan siangnya warteg 15.000 ya kayak gitulah. Ada yang nanya. Ya, ini kita nggak ada topik khusus ya. Karena betul, teman-teman karena ya. saya ada meeting dulu jadi nganggur. Tahu ini ide gilanya si Paul aja ini. Poli. Orang lagi nanya, Terus apa lagi? Apa lagi? Ya lu ketika lu masa susah itu 2013 sampai 2018 itu gimana tuh turning point-nya? Jujur ya kan nggak semua orang kuat gitu ya. Kadang-kadang udah lagi itu siapa yang menguatkan lu gitu? Keluarga, nyokap Nyokap. sama bini. Kata Pak Bini. Lu kalau lagi susah ya, kadang-kadang ya malam itu bangun jam 12, jam 1, toto nangis sendiri kan. Maksudnya kok bisa sampai begini gitu loh. Kenapa ada orang begitu jahat gitu. Orang yang udah gua Mau kenal. nanya. oh mau nanya. Nanya dong. Nanya apa? Itu Eva mau nanya apa? Oh, ada yang Halo, mau nanya? salam kenal. Halo, Suaranya salam Tuh, kenal tuh. Pak Nah, suaranya mana Cangcimen. nggak kedengeran nih? Saya mau Bentar. nanya dong. Sebentar. Tuh kita ini tuh. Dari sini. Apanya yang Iya gede. Coba gede. Bentar. Gedein. Oke. Oke. Ya. Udah. Kedengeran. Gedein. Silakan. ini kecilin aja ya. Baik. Halo, salam kenal ya. Saya Eva, temannya Koko. Saya mau nanya nih, gimana dong ini tentang Red Issue Pani banyak banget yang nanya. Teman-teman. Ini pertanyaan semua Boleh orang minta nih. insight-nya dong? Ya, gini teman-teman ya, untuk RI3 Pani, teman-teman belajar lagi, baca lagi dari pengalaman di RI2. Oke. Ya. RI2-nya itu kan di tahun 2023 bulan September. Buka lagi semua dokumennya, lihat ketika dia pertama kali keluar, sampai sahnya di 2023, apa aja yang berubah. Oke. Gitu. Tapi teman-teman harus ingat, saya kan sering di podcast kan ngomong, RI yang baik adalah RI berikutnya lebih tinggi daripada RI yang sebelumnya. Udah bener belum itu? Satu checkpointnya sudah cek gitu kan? Nah itu Oke, sudah RI yang baik adalah RI yang terbaru harus lebih besar daripada RI sebelumnya. RI pertama kan kita tahu 6,5 triliun. RI Oke, kedua, sekarang lebih besar ya. wow jauh lebih besar. 16 triliun. Oke, baik. Kedua terbesar setelah BBRI. Iya, nggak. Kalau teman-teman boleh tahu, BBRI itu sekarang RI-nya paling besar sampai saat sekarang ya. 90T. 90T, di mana diimbreng kan. Pemerintah nggak keluar duit 45T. Nah ini 16T lebih gitu loh. Jadi ya termasuk terbesar gitu. Paling besar nomor 2, setahu saya. Ya. Oke, Nah, baik. untuk lebih detailnya lagi, nah teman-teman tolong ikut Pubex-nya Pani tanggal 9 September. September. Daftar. Udah ada linknya kan? Ada linknya. Di IDX. Sudah di IDX. Iya. Bapak ikut gak? Ikut dong. Tapi kan cuma online. Online. Ya, kita pasti ketemu di Rooms LB-nya. Oh, online. Rups Oh, LB-nya kirain nanti datang kantor. offline. Enggak kan Pubex-nya di IDX, Pubex IDX. Ya. Oke. Ya, sementara kalau yang punya si Rooms LB-nya Pani itu di 9 Oktober ya. Oktober. Kalau nggak salah tanggal berapa? 5 ya oleh. Iya. Tanggal 5 Oktober bukan ya? RUPSLP. Dalam perjalanannya itu segala sesuatu bisa berubah, tetapi yang paling penting dan harus kita syukuri ada 2. 1, RI3-nya jadi.
Kan kemarin kan pasti teman-teman takut, loh kok mau R3 malah private Private plus 3? placement. Gitu kan. Kayak kena prank ya. Kenapa? Oke. Nomor 2, Pertanyaannya. RI3 Oke, nya lebih gede lanjut, daripada lanjut. RI2. Oke, sudah checklist. Itu dulu. Tadi pertanyaannya apa? Oke. Pertanyaannya kok kamu bakal nanti jual atau tebus? Saya udah gak ada barang sebenarnya. Saya mau live good nih sebenarnya. Kalau tadi dicek, kalau dicek YP udah jualan tuh. Emang masih punya. Plot twist sekali ya. Bagus sekali. Langsung deketin. Udah ngajar. Kebetulan juga deres hari ini ya, bisa keluar semua kan. Nah, Malah beneran kalau bang ada barang. saya udah gak ada duit. Jadi kemungkinan saya nggak tebus. Oh, oke. Saya duitnya nggak sebanyak Koko Akil Hakim. Saya nggak ada duit sebanyak Koko. Jadi Ada Koko Edo, Koko Edo, Koko Edo. Koko Edo, barangnya banyak tuh. Koko Edo nggak pernah ngajak kita naik mobilnya. Oke. Iya. Kenal ya. Salam kenal juga. Ya. Jadi Baik. posisi memang Terima kasih. masih banyak lah. Ini kan kalau dari pengalaman kan September nanti resminya kan RUPS LB dan RUPS FP baru ada tanggalan. Ya mungkin ya kita tunggulah keterangan lebih detailnya gitu lah. Yang penting adalah kalau kalau right issue itu pastikan asetnya apa teman-teman. Apakah asetnya dibeli lebih murah gitu kan. Nah kan stok itu udah hitung tuh di stok itu. Mungkin bisa teman-teman lihat kira-kira menarik apa enggak. Kalau memang menurut teman harga yang kita beli asetnya lebih murah, berarti kita diuntungkan. Kalau ternyata kita beli asetnya lebih mahal, kita dirugikan. Kalau kayak Piva kan kita di tengah-tengah, tidak rugi, tidak untung, tetapi right isunya Piva itu menambah manfaat. Nah itu boleh gitu. Kalau nggak jelas, nggak lebih mahal ya kita rugi. Oke. Makasih banget. Tapi yang Siap. perlu Yang digarisbawahi, sangat-sangat newbie ini di dunia saham. Jadi terima kasih. Kapan-kapan Oh. saya ikut belajar bareng Koko ya. Kalau saya juga belum belajar. Jadi kita belajar bahasa Inggris. belajar sama-sama. Nih, teman-teman kan tadi kan kalau kita lihat kan banyak yang nanya nih, kok Simbidike gimana? Pani atau Simbidike, Pani atau Simbidike? Jadi teman-teman kalau barang bagus biasanya manggungnya bergantian. Tidak ada kalau manggung itu berbarengan. Jadi kalau namanya manggung berbarengan nanti bentrok dong jadwal panggungnya. Bukan jadwal panggungnya. Ibarat kata gini, simple aja. Kadang-kadang kita di saham tuh pakai simple aja. Kalau dalam satu pentas, ya terlalu banyak aktor, ceritanya nggak bagus. Betul ya Kak Koda? Iya. Betul. Biarkan yang satu aktor itu bercerita dulu, nanti ada aktor berikutnya yang bercerita lagi, baru cakep. Iya. Piva lagi. Makanya kayak kemarin Demon Slayer. Oh ya siap-siap ya teman-teman ya. Besok FIFA buka FCA ya. Iya. Piva. Jangan kayak Demon Slayer, One for All tayangnya bareng sama Demon Slayer. Nah itu. Nah, jadi kan ada nonton. Jadi nggak ada Ya, nonton. maksudnya waktu 17 Agustus ini 17 Agustus. ada film yang animasi Lu ini iya benar. ada anak bangsa. Ya. Tetapi animasi kiri anak bangsa kalah. Karena kenapa? Karena ada Demon Slayer. Iya. Gitu loh. Pasti orang nonton Demon Slayer. Makanya Jadi harus mundur atau maju. Iya. jadi pilihlah jam tayang itu gantian. Nah, Timingnya timingnya ya. Piva Koko Paulo. Tapi Pau. tapi Nah, kalau Piva mesti tanya Paul. Nah, Tadi ada yang nanya juga. Piva. Oh, Iya. Aha. Impel tadi nanya. Ini Koyong nih ya, ini kan lagi buka Sinarmas Aset Manajemen. Kedengeran kan suara Paul tuh? Di Juli kedengeran ini. Ah, Di Juli ini ada Pani loh, dia ada beli Pani, portofolio dia tuh 4%, ini datanya di keterbukaan ada ya, umum ya. Data. ah. Ini Paul kedengeran nggak guys? itu dana kelolaan dia 33 T, Ah, porsi buat beli Paninya itu 4%. cakep dong. Sudah beli loh, sudah beli. Itu di bulan Juli 2025, ini update. baru dong. Pauline saya lihat tuh. Baru. Ya. Jadi rupanya ada Fan pun melihat teman-teman. Ya, udah masuk. ya. Gitu. Fan pun melihat. Karena bagaimanapun juga, fan itu kan mengelola duit orang kan. Dan dia kan harus perform gitu kan. Harus perform dan juga menjaga ibarat kata jangan sampai uang ini berbahaya. Jadi fan itu ketika masuk ke suatu emiten itu dia melihat dulu apakah ketika saya masuk pertama kali fan masuk ke suatu emiten
Kalau dia masuk, nomor satu yang ditanya sama Van adalah apakah gue bisa keluar? Bukan cuan loh. Ya, teman-teman jangan berpikiran kalau Van masuk pikiran cuan. No, Cari nyaman dulu lah. cari aman dulu. Kalau gue masuk, gue bisa keluar apa enggak? Itu nomor satu teman-teman. Di Mindset pebisnis ya. ya mindset lah. Kayak Resiko ibarat lagi dulu. resiko gue kalau gue masuk 100 miliar, gue bisa keluar berapa gitu loh. Nah itu pertama. Kalau dari track recordnya Pani, ini ketika waktu di drawdown ketika terjadi kasus kemarin, itu semua fund bisa keluar dengan nyaman. Jadi tidak ada kekecewaan bagi fund-fund yang mau masuk atau re-entry lagi ketika ini mau ada acara gitu. Ya. Karena kalau lu sesuatu itu fund gak bisa keluar, wah nama lu udah jelek. Dan berikutnya ketika mau itu nggak ada yang percaya lagi. Udah males dah. Udah males. Ya. Ibarat kata kayak lu mau pinjam duit gitu kan, nggak bayar. Lu mau pinjam duit lagi enggak kan? Nah, sama. Gitu. Jadi teman-teman berpikirlah seperti Van, kalau masuk itu karena duit mereka besar dan mereka adalah duit orang gitu kan. Pertama kali yang diyakinkan seberapa secure uang ini saya tanam di emiten tersebut. Ya. Gitu loh. Betul. Oke, semoga menjawab ya untuk Pani. Nanti kita pantau aja. Kalau lembar sahamnya itu kan tadi maksimal 12 miliar. Sorry, maksimal 1,2 miliar. Bukan berarti pasti segitu. Iya, makanya Jadi coba 600.000. baca lagi Ya. 2023 di September, keluarnya pertama apa, jadinya apa. Nah, di situ kita bisa belajar pengalaman. Betul. Karena history will repeat itself atau history will have a rhyme gitu. Iya. Tuh ada yang minta request bahas FIFA. Bahas FIFA tuh Koko Paul nih. Gua koyok aja lagi. Iya, Koko Iya. Paul. Narasumbernya deh kita berdua host, jangan diubah. Ini kan kita Nggak, ngobrol di warung jangan- kopi. Jangan bahas yang cuan-cuan terus, bahasnya yang coba lu Iya. manusia real nggak sih gitu Betul, dan betul. atau memang lu anak orang Manusia kaya nih? real, nggak ada kayaknya. Belakangnya bukan Yanto Hidayat nih. Temen-temen waktu zaman Ah. saya datanet itu lagi mau hampir collapse, itu saya lu pikir gue naik apa? Gue naik Vario ke kantor, itu dari Kosambi ke Harmoni, ke Kasper gue naik motor, serius naik motor, Varionya masih ada. masih ada. Oh. Naik kereta, naik Vario. Nah, nanti udah nyampe customer, gua ke WC ganti baju karena lepek. Itu pun gua pernah gua alamin sih, tapi keren. Iya. Nah, itu perjalanan Kita dari nggak perlu malu kok. Ya itu 5 tahun tuh ya. I'm saving every penny of my money. Itu anak berapa kok? Dulu ada anak udah punya anak berapa dulu? Anak pertama. Oh, yang si Bel belum lahir ya. Tuh, pas lagi ada problem baru anak kedua. Kan dulu malah sebenarnya anak keduanya itu telat. Oh iya jadi jauh ya, jauh. Boro-boro kita mau Iya. begitu. Ini udah pikirannya gitu loh. Udah stres dulu, bangun jam 2 nangis, jam 3 nangis. Hah? Siapa? Iya. Suara siapa hilang? Kedengeran? Ya. Oh, jadi dari tadi nggak kedengeran? FIFA target berapa FIFA? Ya, kadang-kadang ya teman-teman ya, target itu saya cuma bukan sesuatu yang harus dicip. Kalau teman-teman merasa sekarang 500 sudah nyaman ya monggo gitu kan. Mau 300 nyaman ya monggo. Cuman bagi saya suka agak sulit untuk kasih tahu ke teman-teman karena teman-teman selalu berpikir bahwa bisnis suatu perusahaan itu dengan nilai saham. Tapi bagi saya enggak gitu loh. Saya suka bisnis itu yang posisinya itu adalah long gitu kan. Kita suka lihat perusahaan ini growth. Bayangin waktu kita Pani yang dulunya tanah kosong entah Itu berangkat. udah 2 Sekarang tahun udah lebih ya? dari 2022 September 2002, ya hampir hampir 3 3 tahun ya? tahun gitu kan. Nah, FIFA aja belum setahun gitu loh. Pas FIFA belum setahun udah begini. Kalau teman-teman lihat kan udah banyak produk baru. Ya. Belum nanti kalau teman-teman dengerin Sekarang udah go internasional lagi. udah go internasional. Apalagi kalau punya kesempatan teman-teman ketemu dengan Pak Antes, CEO-nya. Wah itu marketing style keren banget. Luar biasa. Luar biasa. Udah ganti logo. Nah, Ganti logo. ganti logo itu mewujudkan dia punya Memang visi lebih besar. saya mengerti bahwa investor saham itu maunya uang gitu kan ya. Wah, gua mau harga beli 200 maunya di 800.000, 20.000 gitu kan. Tapi saya nggak begitu teman-teman. Saya demennya itu apakah perusahaan ini bertumbuh? Apakah perusahaan ini bisa terus generate revenue-nya itu luar biasa? Apakah company ini menambah akuisisi perusahaan terus gitu kan? Karena kan Ya. kalau tipikal seperti perusahaan ini, lihat
probiotik sebelum dibeli dalam 5 tahun belakang itu probiotik pun dia banyak akuisisi. Untungnya saya punya catatannya karena waktu itu I'm speaking bahasa Australia gitu kan maksudnya. Nah, si Piva sendiri aja ketika dia akuisisi 2020 itu sudah berapa kali dia akuisisi? Dia beli Piva, ya, dia beli Holy Pharma, dia beli Etika gitu kan. Itu kan luar biasa gitu, dan dengan tipikal seperti ini itu akan saya rasa untuk nambah posisinya line produk itu saya rasa akan seperti itu. Dia akan ada akuisisi. Itu kan nggak ada pernah kita tunggu manajemen lah. Karena kan zamannya pun di manajemen gitu kan. Tapi satu hal yang menarik teman-teman, kalau dicek hari ini sama kemarin itu ada nego Piva di harga 589. Piva 300. Ya, ada nego besar Piva di harga 589. Nah, Berapa rupiah? 32 miliar lah kalau nggak salah ya. Hari ini 32. Ini kok Paul pom-pom ya. Udah mau exit. Pertanyaan dari Koko Edo. Koko Edo, mungkin nggak skenario RI-nya dinaikin tinggi biar pada nggak tebus? Lalu PSP tebus semuanya biar kepemilikan kita terdelusi. Kalau terdelusi lagi makin susah untuk masuk MSCI free float minimal 15. Nah, Itu bisa. Boleh ngomong? Khusus buat Koko Edo. Boleh. Boleh. Ngomong ya? ya kita coba lihat pandangan Koko Paul, betul dong? Kita lu aja lah. Biar seru. Koko Paul kecil lu. Nongkrong di warung kopi, ini bukan talk show. Ya, kalau tanya free float itu gampang. Itu dia buang ya PP itu kan Prego Pangan itu buang barang yang beli individu cuma dia juga kan, itu gampang lah, itu tinggal disetel. Itu barang kering. Terus tadi tanya apa? Ilusi ya. Nah, maksudnya gini, tadi kalau dia pakai naikin harga tinggi, nggak ada yang mau tebus, kan free float yang berkecil gitu kan. Ya. Anything can be happen. Ya, betul. Anything can be happen. Makanya tadi kan saya bikin video lucu tuh ya tadi pagi buat teman-teman semua ya. Jadi berpikirlah kita sebagai businessman. Kalau dia melakukan langkah A, untungnya gua apa, ruginya gua apa. Kalau gua melakukan langkah B, untungnya gua apa, ruginya gua apa. Kalau dia nantinya misalkan mau ada perubahan tebus tinggi, berarti kan nggak ada yang mau tebus, ya kan? Berarti tebus semua bisa jadi. Tapi apa benefitnya? Nah, teman-teman bikin dulu checklist gitu kan. Kalau dia mau bikin banyak jumlah sahamnya banyak, harga lebih rendah, keuntungan buat si papa apa gitu kan. Nah, itu bikin checklistnya. Jadi teman-teman belajar untuk comparison dan berpikirlah sebagai seorang businessman. Bikin skenario lah ya. Bikin skenario. Saya ya. nggak itu. Cuman saya selalu membuat skenario. Kalau Ya. kalau Koko Daniel tahu kan saya kalau presentasi kan kalau A begini, Ya, kalau ya. B begini. Nah, What if? what if? Karena we never know. Karena gitu. kita bukan PSP. Bukan PSP. Jadi kita hanya bisa dari situ menduga. kita lihat, kemungkinan besarnya ini loh, ini yang lebih diuntungkan buat owner. Ya, jangan dikit-dikit harga saham, jangan. Kita lihat ownernya seperti apa, benefitnya seperti apa. Kasih tahu aja. Apa? Iya. Kok broker Sebentar. Nih gua kasih tahu. Jadi ntar yang penting-penting dia, yang penting gua aja. Broker PP siapa? Aldi Citra. Udah, lanjut. Aldi Citra itu siapa Koko ya? Udah, pokoknya lanjut. Ya. Tadi sampai mana kita? Pertanyaannya udah terjawab belum tadi? Ya kita Udah ya jawab ya? udah terjawab. Harusnya udah Ini mah lagi gabut ya teman-temannya. Saya ada meeting jam 7 belum mulai jadi ya Nih. diajak sini. Ada pertanyaan, kenapa Pani hari ini goyang? Boleh saya jawab? Ini jawab aja. Kenapa Pani hari ini goyang? Kalau menurut saya, segala sesuatu itu kan namanya udah rumor dari jauh-jauh hari. Banyak juga orang mungkin frontrunner atau apa yang menebak-nebak. Nah, ternyata mereka pas pengeluaran prospektus tidak sesuai dengan mereka ya. Jadi mereka buang barang. Jadi menurut saya itu koreksi sehat. Lanjut. Di dalam investor ya teman, di dalam investasi tesis saya itu banyak yang bermain teman-teman. Ada investor seperti kita yang long term, ada juga yang trader gitu kan, ada juga yang memanfaatkan momentum. Contohnya waktu kemarin turun gara-gara demo gitu kan, ada yang ketakutan, sedangkan dia tahu dan kita tahu bersama tinggal masalah area kapan mau keluar, ya dia ambil di situ. Pas sekarang naik orang FOMO dia jualan karena itu trader, it's okay. Ya. Banyak juga ada yang main front runner, Pak. Jadi di dunia ini teman-teman kita harus terima keberadaan itu. Nggak ada yang semuanya sempurna, nggak ada semua yang sama. Jadi bermainlah dengan
levelnya kita kenyamanan. Iya, iya. Bagi saya Style investor masing-masing. style masing-masing aja, it's okay. Bagi saya bisa mengalahkan mereka semua. Loh, palanya hilang. Kepleset. Menurut saya bisa mengalahkan cara mereka bermain dengan time frame. Makanya saya investasi gitu loh. Saya nggak lihai untuk main bid over itu nggak lihai. Saya main time frame, masuk banyak, biarkan saja Nah, gitu. dan balik lagi kan tergantung dari masing-masing orang ya kok. Iya, nyaman Kan aja. kalau orang kerja nggak mungkin mantau Mungkin lah. apa Urusan saya kan tetap harus komputer jalan. terus ya. Iya. Nah, jadi sesuaikan aja ke style masing-masing sih. Iya. Nyaman Dan dengan. nggak harus sama loh teman-teman. Iya. Temukan style investasi teman-teman masing-masing. Tapi- Nyaman seperti apa? Tapi satu hal yang membuat gua belajar banyak dari Koyung. Makanya tadi gua ada sempat tanya sama Koyung ya, buat belajar teman-teman juga. Adalah Koyung mulai dari 2M, tapi bisa jadi angka sebesar itu. Itu adalah suatu prestasi yang luar biasa. Nah, yang gue mau tahu adalah ini udah dijawab sebenarnya, cuma karena tiba-tiba live, ya nggak apa-apa, gue siapa tahu teman-teman bisa dapat ya. Gimana, ada tips nggak kok? Gimana caranya lu bisa melakukan hal itu, melipat gandakan kekayaan dalam waktu yang boleh dibilang cukup singkat ya? Ya, Dari mulai 2020 seriusin, suatu keberuntungan lah. sampai 2025. Suatu keberuntungan waktu itu, keberuntungan bagi saya ya. Waktu itu adalah belinya banyak yang di bawah. Kayak batu bara belinya banyak di bawah gitu kan. Kayak Pani, walaupun saya telat tapi belinya di bawah. Cuman ya banyak teman-teman. Saya juga nggak pinter teman-teman. Saya Ya, jadi ya banyak-banyak bergaul, banyak-banyak berteman, banyak-banyak berbuat baik. banyak-banyak berbuat baik karena siapa tahu nanti ada satu emiten yang bisa changing your lifetime ya. Jadi dalam perjalanan hidup teman-teman, kadang-kadang ada satu momen di mana momen Anda harus do it or you pass it. Life changing momennya itu. Iya, itu nggak bakal bisa repeat lagi. Ya. Lu nanya lagi, ada Pani lagi ya? I don't know. Itu ada keputusan besar yang harus diambil pada saat itu ya. Ibarat kata ketika Anda mau menikah, ya bukan ini gue menikah. Suaranya hilang ya. Atau posisi ketika gue harus punya usaha, gue kerjakan gitu. Jangan takut untuk itu. Saya takut ini. Enggak. Ketika kita buka usaha pun, kita nggak tahu bakal siapa yang beli gitu. Iya. Tapi hidup mas jalan, life is must going on gitu kan. Jadi we never know. Tapi ketika teman-teman menemukan sesuatu yang merasa menarik dan life changing, singkat teman-teman, singkat. Karena itu nggak bakal bisa pulang lagi. Ya. Contohnya kayak Pani ya, kita tahu kan, Pani itu adalah perusahaan properti terkemuka, Agung Sedayu, satu-satunya Ada. satu-satunya yang ibarat kata belum TBK gitu kan, belum TBK. Semuanya sudah TBK. Apakah si Papa nggak mau terkenal juga? Ya pasti mau. Ya udah. Itu udah salah satu poin-poin tesis saya waktu itu. Ya. Jadi teman-teman pasang mata aja, pasang telinga. Ya. Kira-kira perusahaan gede mana yang bakal mau IPO Betul. atau bakal mau backdoor? Betul. Misalkan nih yang tadi kita bahas ya. siapa tadi si Mayora ya? Wings. Kalau tahu teman-teman dengar Wix mau IPO atau mau backdoor, jangan ragu-ragu. Hajar, karena itu satu-satunya perusahaan yang menurut saya consumer goods terbaik setelah Unilever. Gitu loh. Bandingin Indofood? Indofood kan lebih tersegmented ya. Dia lebih kenceng di noodles. Tetapi yang lainnya dia kalah. Ya. Menarik. Koyong, kalau lu pandangan lu ya. Tinggal 2 menit tapi nih. Koyong itu masih jalan. Konglomerat paling asik jelas Dedi Prayogo, Pak Prayogo, Prayogo, Papi, Pak Salim, Agwan, Pak Pak Antoni. Agwan, ya Itu- papa saya, Itu orang-orang baik, guys. orang baik ya, yang mau ibarat kata merelakan rezekinya buat kita investor retail lah. Berarti 3 itulah ya, Ya. yang nyaman ya. Ya, yang nyaman ya menurut saya ya. Saya bisa salah gitu. Nice. Oke, mau Ya. meeting saya 2 menit lagi. Last question. Last question, yuk. Jangan nanya Pani right issue-nya, tadi udah dijawab ya teman-teman ya. Cara join kuliner saham nanti pantau saja IG-nya Koko Hendra Nahiba. Ya, soalnya masih banyak pembenahan di dalam.
Bagi perapian struktural. Enggak lah, itu juga di situ cuma bahasnya bakti doang, ada bahasa apa-apa. Tahu bingung loh. Iya. Info Alpha Stock lagi kok katanya. Saya orangnya nggak terburu-buru menikmati waktu dan momen. Ketika Pani sedang ini saya menikmati banget, Viva pun saya sedang menikmati banget. Kalau sedang kita nikmati, ngapain kita lihat mata kita itu ke pemandangan yang lain? Ketika kita di laut, ya kita nikmati keberadaan kita di tepi pantai, angin sepoi-sepoi, pasir, air laut. Ketika kita di gunung, kita nikmati angin sejuk itu, hembusan angin-angin. Jadi nggak perlu lihat, wah di gunung sejuk ya. Ini kalau kita main motor enak, nggak usah. Enjoy aja gitu. Enjoy the moment lah ya. Present. Saya nggak bakal pikirin yang lain dulu kok, ngapain pusing-pusing amat. Jadi kita nggak terlalu stres. Teman-teman, dalam satu yang saya nanti kapan-kapan ya, kalau podcast kayak begini kita ceritain pengalaman itu lah ya. Karena saya bilang. Ya, boleh. Karena saya bilang, kalau waktunya tiba teman-teman, at the time moment teman-teman harus kaya, maka teman-teman akan dapat rezekinya. Serius. Amin. Ya. Kalau memang udah waktunya kaya Kalau gitu kata mas saya, rezeki itu datang dari lubang-lubang kawah-kawah angin. Oh, lubang-lubang kawah-kawah. Maksudnya lubang angin gitu. Ya. Kalau udah milik lu, nggak bakal lari. Nggak bakal lari. Iya. Benar. Ibarat kata kalau kita nyebrang pun tutup mata, nggak mungkin mati. Kalau memang saatnya mati, nggak mati. Cuma di ICU doang 3 tahun. Jadi ada waya-wayanya teman-teman. Nanti dalam perjalanan kita itulah. Ya itu ada di buku bab ke berapa kok? 20. Ada ya. Kalau Pani udah bisa panen, ntar saya ada lebih banyak waktu santai, saya bikin buku kok. Sip. Oke, ya. Bukan ajakan menjual dan membeli. Ya. Karena kan ini gara-gara dia nih. Orang lagi mau ngopi, orang mau meeting ditolak. Tidak ada kan menjual beli. Tapi kalau lu punya Pani, lu punya Viva, lu pegang dan lu hold. Jadi pegang dan hold nggak di TP gitu. Biar kita yang TP maksudnya. Oke, thank you guys. Nanti kita ada chatnya bagusan lah, ini emang acara dadakan. Thank you, bye-bye.